Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, saudara-saudari, da'i-da'iyah kebanggaan umat Islam Indonesia, dan para pemuda harapan bangsa yang saya cintai karena Allah. Perkenalkan, saya Robi Sabta Permana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ingin mengajak kita semua untuk membayangkan suatu hal. Bayangkan tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Di satu sudut negeri ini, seorang pemuda alumni pesantren memimpin perusahaan teknologi syariah yang diakui dunia. Di sudut lain, seorang da'iyah muda menjadi dokter spesialis sekaligus konten kreator Islam dengan jutaan pengikut. Di ujung Papua sana, seorang sarjana pertanian membangun lumbung pangan sambil mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak pedalaman. Itu bukan mimpi, itu adalah tugas kita. Hadirin yang saya hormati, Indonesia hari ini menyimpan potensi yang luar biasa sekaligus tantangan yang luar biasa. Bayangkan, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, lebih dari 240 juta jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2030 nanti 68% penduduk Indonesia berada di usia produktif. Inilah yang disebut para ahli sebagai bonus demografi, momentum emas yang hanya datang sekali dalam sejarah bangsa. Namun, saudara-saudariku, di balik angka yang membanggakan itu, ada kenyataan yang membuat kita harus berpikir keras. Survei BPS tahun 2023 mencatat bahwa 87 juta pemuda Indonesia aktif bermedia sosial rata-rata lebih dari 8 jam sehari. Sementara itu, kasus kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan degradasi moral masih menjadi PR besar bangsa ini. Pertanyaannya adalah, siapakah yang akan menjawab tantangan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jawabannya 14 abad yang lalu. Mari kita simak firman-Nya yang agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Khairu ummah, umat terbaik, bukan umat yang hanya pintar berceramah di mimbar, bukan umat yang hanya pandai menghafal dalil, tapi umat yang ukhrijat linnas, dihadirkan untuk kemanfaatan seluruh umat manusia. Dan yang Allah pilih untuk mengemban amanah itu adalah kita, para pemuda. Saudara-saudariku, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dakwah tidak selalu dimulai dengan kata amma ba'd. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dakwah itu adalah totalitas hidup kita. Ketika kamu menjadi mahasiswa yang jujur dalam ujian di tengah budaya mencontek yang merajalela, itu dakwah. Ketika kamu membangun startup yang menerapkan akad syariah dan menolak riba, itu dakwah. Ketika kamu mengisi YouTube, Instagram, atau TikTokmu dengan konten yang mendidik dan menginspirasi, itu dakwah. Saudara-saudariku yang bersemangat, sejarah mencatat bahwa
setiap peradaban besar selalu diprakarsai oleh kaum muda. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran di usia 7 tahun. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama para pemuda. Dan kini Allah memanggil generasi kita untuk mencatat babak baru sejarah Islam Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi tentang pemuda-pemuda iman yang berani, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Fityatun, pemuda, amanu, yang beriman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Inilah rumus sukses pemuda Islam. Beriman dengan kokoh, maka Allah sendiri yang akan membukakan jalan. Apakah kita layak disebut pemuda seperti Ashabul Kahfi? Apakah kita siap menjadi da'i yang tidak hanya berceramah tapi juga berkarya? Apakah kita siap menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045? Saudara-saudariku, visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita resmi bangsa ini. Sebuah Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. Tapi visi itu hanya akan menjadi milik kita jika sumber daya manusianya adalah generasi yang cerdas, berakhlak, dan beriman. Dan siapa yang bertugas mencetak generasi seperti itu? Kita, para dai muda, kita yang ada di sini hari ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya berdiri di mimbar dan berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Anfa'uhum linnas, paling bermanfaat bagi manusia, bukan yang paling banyak hafalannya, bukan yang paling panjang jenggotnya, tapi yang paling besar manfaatnya bagi sesama. Saudara-saudariku yang saya cintai, di suatu malam Umar bin Khattab pernah berjalan sendirian memantau rakyatnya. Ia menemukan seorang ibu yang merebus batu hanya untuk menidurkan anak-anaknya yang kelaparan. Umar menangis, bukan karena ia tak punya kekuasaan, tapi karena ia merasa bertanggung jawab atas jiwa yang berada di bawah kepemimpinannya. Kita sebagai dai muda bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang belum mendapat cahaya Islam, bertanggung jawab atas generasi yang terseret arus hedonisme dan materialisme, bertanggung jawab atas Indonesia yang sedang berdiri di persimpangan jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair." Dan hendaklah ada segolongan umat di antara kamu yang mengajak kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Maka saudara-saudariku, hari ini bukan saatnya kita bertanya apa yang bisa saya dapat dari dakwah ini, tapi tanyakanlah apa yang akan saya tinggalkan untuk Islam dan Indonesia. Jadi dai yang menulis bukan hanya dengan pena tapi dengan prestasi. Bersuara bukan hanya dengan lisan tapi dengan karya. Berdakwah bukan hanya di mimbar tapi di setiap jengkal kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.